Jutaan mayat berserakan. Israel diterpa bau bangkai menyengat. Serangan rudal besar-besaran yang dilancarkan oleh Iran telah membawa kehancuran luar biasa di Israel. Kota-kota yang sebelumnya hidup dengan hiruk-pikuk aktivitas sehari-hari kini berubah menjadi kawasan sunyi yang diselimuti kehancuran dan bau busuk yang menyengat. Jutaan mayat yang bergelimpangan di jalanan, reruntuhan bangunan, dan berbagai tempat lain belum bisa dievakuasi, memperburuk situasi di seluruh negeri. Ini bukan hanya sekadar serangan militer, tetapi telah berubah menjadi krisis kemanusiaan yang mendalam. Serangan rudal yang diluncurkan Iran menghantam berbagai target strategis di Israel, termasuk ibu kota Tel Aviv. Ledakan besar mengguncang pusat-pusat kota, menghancurkan bangunan, fasilitas pemerintahan, dan infrastruktur publik. Suara ledakan yang terus-menerus memekakkan telinga mengubah suasana perkotaan menjadi medan perang. Sementara kepulan asap hitam mengepul dari setiap sudut kota yang terbakar. Serangan itu datang secara tiba-tiba, tidak memberi warga Israel cukup waktu untuk melarikan diri atau mencari tempat perlindungan yang aman. Banyak yang terjebak di rumah, di dalam kendaraan, atau di tempat kerja ketika rudal-rudal menghantam kota. Dalam hitungan jam, korban jiwa mulai menumpuk dengan jumlah yang sulit untuk dihitung secara pasti. Sebagai hasil dari serangan ini, rumah sakit dan fasilitas medis kewalahan menangani korban. Ruang-ruang gawat darurat penuh sesak dengan orang-orang yang terluka, sementara banyak yang terpaksa dirawat di koridor atau bahkan di luar bangunan rumah sakit. Tim medis yang terbatas jumlahnya bekerja tanpa henti, tetapi tidak bisa memenuhi kebutuhan besar dari jumlah korban yang terus bertambah. Salah satu masalah terbesar yang dihadapi Israel pasca serangan adalah lemahnya proses evakuasi. Jumlah korban tewas yang sangat besar membuat tim evakuasi kewalahan. Banyak jalanan yang hancur akibat ledakan, membuat kendaraan penyelamat tidak bisa menjangkau daerah-daerah yang paling terdampak. Akibatnya, banyak mayat yang dibiarkan tergeletak di tempat mereka tewas, tanpa ada upaya cepat untuk memindahkan mereka ke tempat yang lebih aman atau layak. Di Tel Aviv dan kota-kota besar lainnya, jalanan dipenuhi dengan mayat. Beberapa terbaring di trotoar, sementara yang lain ditemukan di reruntuhan gedung-gedung yang runtuh. Mereka yang meninggal dunia karena tertimpa reruntuhan atau terkena ledakan rudal terjebak di bawah puing-puing bangunan, membuat tim penyelamat semakin sulit untuk mengevakuasi mereka. Tidak hanya itu, cuaca yang panas mempercepat proses pembusukan mayat-mayat ini. Bau busuk bangkai mulai menyebar di seluruh kota, mengganggu pernapasan dan membuat kondisi hidup semakin tidak layak. Bau ini menjadi begitu menyengat, sehingga warga yang selamat harus memakai masker atau kain penutup hidung untuk bisa bertahan di luar ruangan. Namun, bagi mereka yang terjebak tanpa tempat perlindungan, bau menyengat ini menambah penderitaan mereka yang sudah sangat berat. Krisis ini menjadi lebih parah karena jumlah tim evakuasi yang terbatas. Israel, yang biasanya memiliki sistem respons darurat yang cepat dan efisien, kini kewalahan akibat skala kehancuran yang terjadi. Banyak personel penyelamat dan militer yang juga tewas atau terluka dalam serangan, membuat upaya evakuasi semakin lambat. Beberapa daerah bahkan belum bisa dijangkau oleh tim penyelamat karena kerusakan yang begitu parah atau karena ancaman serangan susulan dari Iran. Bagi mereka yang selamat dari serangan rudal, situasi tak kalah menyedihkan. Mereka yang kehilangan rumah kini terpaksa tinggal di tempat penampungan darurat yang penuh sesak. Fasilitas-fasilitas penampungan ini tidak cukup memadai untuk menampung jumlah pengungsi yang terus bertambah, dan banyak dari mereka harus tinggal di tenda-tenda atau di bawah langit terbuka. Ketiadaan fasilitas dasar seperti air bersih, makanan, dan sanitasi membuat kondisi semakin buruk. Warga yang selamat juga harus berhadapan dengan ancaman penyakit yang mulai menyebar. Dengan banyaknya mayat yang belum bisa dievakuasi dan minimnya fasilitas sanitasi, muncul kekhawatiran akan wabah penyakit yang ditularkan melalui udara atau air.
Bau busuk dari mayat yang membusuk juga mempengaruhi kesehatan mental warga yang kini hidup dalam ketakutan dan trauma akibat serangan. Di beberapa tempat, warga yang selamat berusaha untuk membantu proses evakuasi secara mandiri. Mereka menggunakan alat-alat sederhana untuk mencoba mengeluarkan korban dari reruntuhan, meskipun upaya ini seringkali tidak berhasil. Tanpa peralatan yang memadai dan bantuan profesional, mereka hanya bisa melakukan sedikit untuk meringankan penderitaan yang ada. Meskipun situasi tampak sangat suram, ada upaya-upaya yang sedang dilakukan untuk mengatasi krisis ini. Organisasi kemanusiaan internasional seperti Palang Merah dan Badan Pengungsi PBB, UNHCR, telah memobilisasi tim-tim mereka untuk membantu upaya evakuasi dan memberikan bantuan kepada para pengungsi di Israel. Bantuan ini termasuk suplai makanan, air bersih, dan peralatan medis, yang sangat dibutuhkan oleh warga yang selamat. Selain itu, komunitas internasional juga telah memulai diskusi tentang kemungkinan gencatan senjata antara Israel dan Iran untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. Negosiasi ini tidak mudah, mengingat ketegangan yang telah berlangsung lama antara kedua negara, tetapi ada harapan bahwa upaya diplomatik bisa mengurangi risiko serangan lebih lanjut. Israel juga berupaya memulihkan infrastruktur dasar, meskipun upaya ini masih terkendala oleh banyak faktor. Rekonstruksi bangunan yang hancur, perbaikan jalan, dan pemulihan pasokan listrik menjadi prioritas utama pemerintah. Namun, proses ini akan memakan waktu lama, mengingat skala kehancuran yang terjadi begitu luas dan mendalam. Israel kini berada dalam krisis kemanusiaan terbesar yang pernah dialaminya. Jutaan mayat yang belum dievakuasi mengeluarkan bau busuk yang menyelimuti kota-kota besar, sementara warga yang selamat hidup dalam ketakutan dan kesulitan. Serangan rudal dari Iran telah mengubah kehidupan di Israel menjadi mimpi buruk, dengan ribuan warga tewas dan infrastruktur yang hancur. Upaya untuk memulihkan keadaan masih terus dilakukan, tetapi tantangan yang dihadapi sangat besar. Tanpa bantuan internasional yang signifikan dan solusi diplomatik untuk menghentikan konflik, Israel mungkin akan terus tenggelam dalam kekacauan dan penderitaan yang berkepanjangan. Bagi warga yang selamat, harapan satu-satunya adalah bahwa krisis ini segera berakhir, dan mereka bisa mulai membangun kembali kehidupan mereka yang hancur.